Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Cara Menghitung Pajak. Baiklah, masuk ke dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikut berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi kerugian vertikal dan kompensasi kerugian horizontal. Kompensasi kerugian vertikal. Contoh soal 1, wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah, andaikan mulai pada tahun 2009 dan seterusnya untuk masing-masing mendapatkan 20 juta rupiah sampai dengan 40 juta rupiah sampai 70 juta dan hingga 250 juta. Buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tersebut tahun 2008 tersebut serta hitung pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak pada tahun 2014. Dasar perhitungan kompensasi kerugian pajak pada penghasilan 2003 dapat dilihat dari tabel berikut. Tarif pajak badan untuk tahun 2009 25% dikali 250 juta didapat yaitu 62.500.000. Pajak terutang tahun 2014 adalah 62.500.000. Lalu ada kompensasi kerugian horizontal. Contohnya PT X pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro berjalan, usaha kuliner dan taksi. Hasil usaha selama 2015 masing-masing adalah sebagai berikut. Asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh untung sebesar 400 juta, usaha kuliner rugi 800 juta, dan usaha pertaksian untung 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Biro perjalanan umum untung 400 juta, usaha konstruksi rugi 800 juta yaitu dikurang, dan pertaksian untung 200 juta. Lalu rugi usaha pada tahun 2015 adalah 200 juta rupiah. Maka pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak atau pajak nihil. Kerugian pada tahun 2009 sebesar 200 juta tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikut berturut-turut selama 5 tahun. Tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi dua, yaitu tarif pajak khusus untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM, dan BPHTB. Sedangkan yang kedua adalah tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 pada tahun 2008. Saat terhutang pajak. Saat ini saat terhutang pajak yang digunakan adalah sistem menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma perhitungan. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000. Norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Selanjutnya adalah syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Lalu yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Lalu yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya
harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Contoh soal 1, wajib pajak Badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Hitung PPh terhutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan jika penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto. Penghasilan neto sebagai notaris di Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto dan penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi adalah 30% dari penerimaan bruto. Jawabannya adalah penghasilan neto sebagai dokter 40% dikali 340 juta yaitu 136 juta. Penghasilan istri 38% dikali 160 juta didapat 60 juta 800 ribu rupiah. Dan penghasilan istri 35% di Bekasi dikali 80 juta didapat 28 juta, lalu dijumlahkan didapat 196 juta 800 ribu rupiah. Untuk penghasilan kena pajak, wajib pajak didapat 54 juta rupiah, status kawin 4 juta 500, tambahan istri bekerja 54 juta, lalu ada 3 orang anak dikali 4 juta 500 yaitu 13 juta 500 rupiah dan dijumlahkan sehingga menjadi 126 juta, lalu dikurang dengan penghasilan neto yang tadi didapat penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 70 juta 800. PPh terutang 5% dikali 50 juta didapat 2 juta 500 dan 15% dikali 20 juta 800 sama dengan 3.120.000 rupiah. Terima kasih. Sekian tadi sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.